Baik, kepada Keisha, bagaimana kehadiran teman-temannya, Nak? Ada yang nggak masuk 1 orang. Siapa? Kenapa tidak masuk? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, untuk lebih bersemangat, mari kita lakukan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku mendengarkan. Konsentrasi. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar. Lumpuh-lumpuh tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, ya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kita, yaitu tentang rantai makanan. Ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum mengawali pembelajaran, ibu akan membacakan dulu ya kepada anak-anak semua tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pertemuan kedua ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang harmoni dalam ekosistem. Anak-anak tentu sudah memahaminya dan sudah melaksanakan kegiatan berupa tugas dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ya, ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Bu, Siapa yang bisa jawab? Bu, permisi, Nardo ingin menjawab. Silakan Nardo. Bu, hewan, manusia, dan tumbuhan, misalnya, tumbuhan bisa menghasilkan keindahan, dan hewan bisa menghasilkan daging, dan manusia yang merawatnya. Baik, ya, jawaban dari Nardo kita berikan tepuk tangan. Ya, jawabannya benar ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Siapa yang bisa menjawab? Bu, saya Aisyah. Silakan Aisyah. Jadi begini Bu, untuk melakukan aktivitas manusia memerlukan energi. Nah, energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Misalnya sayur dari tumbuhan dan daging dari hewan. Benar, jawabannya tepat. Kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Ibu tanyakan bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem?
sebentar ya, akan Ibu jelaskan. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran ini ya, Ibu akan menerapkan metode mind mapping. Ada yang pernah tahu sebelumnya apa itu metode mind mapping? Enggak, Bu. Dalam metode mind mapping ini, Ibu akan mengajarkan tentang rantai makanan melalui cara membuat peta konsep, kata kuncinya saja. Jadi anak-anak silahkan perhatikan ke depan ya, ada contoh bentuk peta konsep yang sudah Ibu buat tentang rantai makanan ya. Yang pertama, bisa anak-anak lihat? Bisa, Bu. Silahkan ya dilihat dan juga didengarkan penjelasan Ibu, kemudian nanti dipahami ya. Bisa? Bisa, Bu. Jaring-jaring makanan. Pertama, untuk menyusun peta konsep ini, kita harus tahu kata-kata kuncinya dan mengurutkannya secara berurutan ya. Jangan acak. Jadi nanti kita bisa memahaminya dengan baik. Kalau kita tidak menyusunnya dengan rapi, dengan tersusun rapi, maka kalian pun belajarnya nanti akan sulit ya. Pertama, jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan ini ya adalah semua rantai makanan dalam suatu ekosistem atau kumpulan dari rantai makanan. Kemudian ada rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan, memakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk kelangsungan hidup masing-masing dalam suatu ekosistem. Nah, ada ketergantungannya antara produsen dan konsumen. Ketergantungan ini antar makhluk hidup ini maksudnya saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Seperti tadi benar disampaikan oleh siapa tadi, Nardo, ya kan? Bahwasanya tumbuhan, hewan, manusia itu saling membutuhkan. Tadi Aisyah menjawab kalau kita itu tidak makan, pasti kita lemas karena tubuh kita memerlukan energi. Energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu ada yang bersumber dari tumbuhan, ada yang bersumber dari hewan, ya. Makanya saling membutuhkan. Selanjutnya, konsumen itu ya terbagi ke dalam, ada konsumen ini kalau tingkat hewan ya, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada yang tahu apa itu hewan herbivora? Pemakan daun, Bu. Benar. Pemakan daun. Nama lainnya pemakan tumbuhan. Iya benar. Ada yang tahu lagi apa itu hewan karnivora? Pemakan daging. Benar. Omnivora? Pemakan segala. Ya. Kemudian ciri-ciri dari hewan herbivora itu pertama memiliki gigi seri. Kemudian yang kedua memiliki gigi geraham. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Hewan pemakan tumbuhan. Nah, terus siapa lagi? Apa? Kambing. Sapi. Siapa lagi? Sapi. Sapi. Ada lagi? Banteng. Makan apa banteng? Ayo, banteng makanannya apa? Ada yang tahu? Hah? Bebe makan apa? Sayuran. Benar. Yakin? Nah, yang contohnya sapi, kambing, burung, kuda, kelinci tadi sudah disebutkan ya, dan lain-lainnya. Terus hewan pemakan daging, contohnya apa? Terus? Benar.
mengurainya zat hara, garam, dan mineral. Kemudian ada mikroorganisme sehingga nanti tumbuh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, coba anak-anak buka pada buku materi kita IPAS, yaitu pada halaman 52. Silahkan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh kemarin silahkan disiapkan, dibuka kertas kartonnya. Kemudian lakukanlah dan kerjakan halaman 54 ya. Kamu buat sesuai dengan contoh di gambar. Kemudian kamu jawab soal-soal pertanyaannya ya. Silahkan dikerjakan. Bisa dimengerti? Dilipat aja, dilipat. Nah, anak-anak Ibu semuanya sudah siap mengerjakannya? Baik. Ya. Ada satu tugas lagi yang harus kalian kerjakan. Tolong diisi sesuai dengan perintah yang ada ya, yang ada di soal. Tolong diisi sesuai dengan perintah yang ada di soal. Ikuti aturan ya, petunjuknya. Paham? Sudah mendapatkan kertas dari Ibu, silahkan. Ya. Kamu bagus. Bagi yang sudah mengerjakan, yang sudah dapat, silahkan kerjakan. Ini dia jadi guru pertama. Sudah selesai semuanya anak-anak Ibu? Kira-kira bisa memahaminya? Bisa ngisinya? Untuk selanjutnya silahkan ya kumpulkan ke depan ya. Satu baris, per baris. Bu, butuh gambar. Ya. Oke. Barisan kedua. Baiklah anak-anak Ibu semuanya yang Ibu sayangi. Capek? Lelah? Ya, walaupun capek lelah, tetapi kita tetap harus semangat, Pak. Ya, dah. Materi itu yang sudah kita pelajari tadi tentang rantai makanan, semoga anak-anak Ibu semuanya dapat memahaminya dengan baik ya. Sehingga anak-anak Ibu mengetahui bagaimana sebenarnya ya rantai makanan itu ya, ekosistem dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas ya tentang jaring-jaring makanan yang lebih luas lagi ya. Bisa dipahami? Nah, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Stop Bullying.
Ibu sangat berpesan kepada kalian semua, tolong jaga kebersihan di kelas ini dan juga kedisiplinnya lebih ditingkatkan lagi. Dan jangan lupa belajar di rumah. Besok kita pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang hebat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.